Ya, halo semuanya, Assalamualaikum, saya Fahmi Rafadaulay. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat maha penting banget ya menurut saya, yaitu tentang kenapa bapak-bapak itu perlu dekat sama anaknya. Ya, ini adalah masalah yang menurut saya the hidden problem, tapi ini benar-benar sangat berbahaya dan efeknya itu bukan saja akan terjadi tapi sudah terjadi, dan ini sangat merusak. Nah, fenomena ini disebut dengan fatherless ya. Fatherless itu artinya adalah ketidakhadiran bapak pada anak-anaknya. Nah, ini kemarin ada cerita di Twitter tentang ini ya, meme-meme yang banyak tentang betapa kakunya komunikasi mereka dengan bapaknya. Ada yang bilang, bapak siapa gitu ya, bapak tinggal di mana. Pokoknya hal-hal yang kayak gitulah gitu. Anak bapak berapa gitu. Ini padahal sama bapak kandungnya sendiri. Nah, begitulah semacam gambaran ya tentang bagaimana kakunya komunikasi atau renggangnya komunikasi antara bapak dengan anak. Jadi mereka menganggap bapaknya itu bukan sebagai seorang yang dekat, tapi seorang yang jauh, yang mungkin hanya ditanyain ya, hanya berdiskusi saat mungkin minta uang sekolah ya, minta uang kuliah, minta uang jajan, minta uang skincare dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan fatherless. Nah, kenapa ini bisa terjadi gitu? Nah, salah satu penyebabnya adalah mungkin ada doktrin atau keyakinan bahwa laki-laki hanya bertugas menafkahi secara finansial ya, habis itu udah tugas rumah tangga, tugas mendidik anak itu diserahkan pada dua lembaga atau dua sosok, yaitu yang pertama sekolah, terus yang kedua yang paling sering menjadi target bully yaitu ibunya atau emak-emaknya. Ya, jadi ya udah, aku cuman nyari uang, aku kan udah capek nih nyari uang, ngapain aku lagi harus mendidik anak-anak, ngapain aku harus dekat gitu. Sehingga ya seperti yang sering saya dengar ya, waktu saya sering ngumpul sama bapak-bapak itu, mereka misalnya pergi pagi, pulang sore, kemudian ngumpul sama teman-temannya, dan mereka sering bilang, kok tiba-tiba anaknya udah pada gede ya, tiba-tiba gede. Itu yang sering saya dengar, dan buat saya itu sangat gila ya. Maksudnya bahkan anaknya sendiri dia nggak sadar bahwa anaknya sendiri dia nggak sadar bahwa anaknya udah gede, tiba-tiba gede. Itu artinya kan memang seiring waktu berlalu mereka nggak sadar ya bahwa anaknya sudah besar, anaknya secara fisiologis dan psikologis ini udah besar sebenarnya, dan mereka berkomunikasi sama anak mereka itu kaku ya, nggak nyambung ya, pokoknya kayak orang lain aja kan gitu, dan ini sebenarnya bahaya. Nah, yang kedua adalah belum teredukasi kalau hal ini sebenarnya sangat berbahaya. Nggak ada yang ngajarin, atau misalnya kalau ada yang ngajarin dari pihak perempuan atau pihak wanita, dan kalau misalnya yang nasihatin pihak wanita ini nggak didengar. Kenapa? Ya biasa, ini ada semacam patrilineal ya, atau misalnya ada posisi bahwa laki-laki itu harus superior dan lain sebagainya, padahal kebenaran itu kan nggak ngelihat dari siapa atau gender mana yang menyampaikan. Kalau yang benar ya benar aja gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah lebih suka main keluar sama teman daripada bareng keluarga. Ya, ini sangat banyak ya. Misalnya dia udah pulang kerja, itu bukannya bareng sama keluarga ya, nyapa anak, nyapa istri ya, nyapa keluarga segala macam. Ini malah keluar lagi, entah dia main kalau di sini ya itu main burung ya, atau misalnya sekedar ngobrol ngalor ngidul, atau misalnya ngapain kayak gitu, yang jelas bukan sama keluarganya. Nah, ini yang membuat terciptanya kondisi yang disebut fatherless, yaitu ketidakhadiran si bapak pada si anak. Dan ini sangat berbahaya. Apa bahayanya? Bahayanya yang pertama, anak tidak punya role model dan merasa kebingungan atau gabut permanen. Nah, dia nggak punya role model. Dia nggak punya, kalau misalnya ngadepin kondisi yang seperti ini, cara ngatasinya begini. Ya, dia nggak punya semacam sosok panutan, sehingga akhirnya karena nggak punya sosok panutan, dia akan mencari sosok panutan yang lain, yang bisa jadi itu dari internet ya, dari lingkungan yang bisa jadi sangat buruk, dan banyak lagi gitu.
yang ini agak susah kita kontrol. Oke. Yang selanjutnya adalah suka berdebat, ya, suka berdebat. Ini anak yang kurang perhatian bapak, dia jadi suka berdebat. Dia suka nyari gara-gara. Dia bikin onar nanti, dan yang susah nanti Anda sendiri. Oke. Selanjutnya adalah merasa insecure atau selalu tidak percaya diri. Ini terjadi biasanya pada anak perempuan. Karena jarang dipuji, karena jarang dekat sama bapaknya, karena jarang diberi penghargaan, akhirnya dia mencari penghargaan dari laki-laki lain. Ya, bisa itu teman sekolahnya, bisa dari, bahkan ada kasus yang misalnya dia tuh cuma suka sama om-om. Iya, dia sukanya tuh sama om-om yang atau yang jauh lebih dewasa. Nah, ini kenapa? Karena pada masa kecil para anak-anak ini, wanita-wanita ini kehilangan sosok ayah yang harusnya memberi kasih sayang, memberi perlindungan, memberi penghargaan. Sehingga kalau misalnya sudah penuh dari penghargaan bapaknya, yang lain jadi nggak terlalu berasa, ya, sehingga dia bisa lebih mudah mengkontrol dirinya. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya gimana? Nah, ini yang lebih ngeri lagi nih, mudah tergoda atau mudah dirayu dan dimanfaatkan. Maksud saya mudah digoda laki-laki, mudah dimanfaatin, sehingga akhirnya anak-anak perempuan yang tidak dekat atau akrab dengan bapaknya ini cenderung mudah kehilangan kegadisan atau keperawanannya. Ini resikonya nih, bisa perawannya bisa hilang tuh, ya, karena mudah dirayu, mudah digoda, mudah dimakan tuh, ditelan tuh sama laki-laki yang lain gitu. Kenapa? Karena kurang penghargaan. Jadi dia nyari, haus perhatian, dia mempercantik dirinya segala macam. Tujuannya apa? Supaya dapat perhatian, karena nggak dapat dari bapaknya. Ya, oke. Selanjutnya adalah, ya, setelah itu bukan cuma kehilangan perawanan, ya, biasanya dia pacaran sana sini. Yang intinya haus perhatian tadi, ya. Kemudian yang lebih parah lagi, dia buka open BO, ya, open BO maksudnya dia jadi pelacur lah, ya, jadi wanita malam. Ya, ada yang begitu. Bahkan saya pernah ada kasus, ya, dia tuh mau aja melakukan HS, ya, atau having sex. Itu karena dia kesepian. Dia mau aja gitu. Dia kesepian. Ya, dia ngerasa hampa gitu. Nah, itu bisa kayak gitu. Anak-anak yang kekurangan perhatian dari bapak atau dari orang tua. Ya, bisa kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah, ini lebih ngeri lagi nih. Kecenderungan menjadi LGBT. Jadi lesbian, gay, dan lain sebagainya. Itu biasanya, ya, ada pengaruh dari kehilangan sosok orang tua. Ya, misalnya kalau yang laki-laki kurang dari kasih sayang dari bapak, itu cenderung menjadi homo, ya. Ada juga yang, ya, kalau misalnya yang perempuan kurang dari kasih sayang dari bapak, ya bisa juga jadi lesbi juga, ya, karena dia kurang kasih sayang. Jadi ini bisa, efeknya itu bisa panjang ke sana kemari, ya. Terus yang terakhir adalah, kalau misalnya ini orang cemburu, dia akan cemburu berlebih-lebihan sampai tindakan ekstrim yang bisa menghilangkan nyawanya dia sendiri ataupun nyawa orang lain. Saking butuhnya perhatian, saking butuhnya pujian, saking hausnya dengan apa, pengen dianggap ada gitu, yang tidak didapatin dari bapaknya dulu. Oke, jadi bagaimana cara mengatasinya gitu? Nah, ini saya perlu tahu juga nih, apakah Anda membutuhkan materi ini? Kalau memang Anda membutuhkan materi ini, silakan komen, dan semoga di video berikutnya saya bisa memberikan Anda saran bagaimana cara mengatasinya, yang insya Allah probabilitas atau kemungkinannya akan mencegah semua hal buruk itu terjadi dan anak Anda menjadi anak yang insya Allah lebih baik. Saya Fahmi Ramadolai, saya tunggu komen Anda. Salam.